3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Labu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester deep learning kami dengan judul klasifikasi penyakit daun labu menggunakan metode Convolution Neural Network atau CNN. Di sini ada anggota kelompok Labu. Yang pertama ada Muhammad Rafi dengan NIM 21305 dan rekan saya. Muhammad Garuh Mehdi Putra dengan NIM 2130511045. Nah, untuk materi pertama yaitu ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Salah satu tanaman hortikultura yang memiliki potensi besar adalah labu. Namun, produktivitas tanaman labu seringkali terganggu oleh penyakit pada daunnya. Penyakit pada daun labu yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap penyakit daun labu menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan metode penelitian CRISPR-DM. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama ada business understanding, lalu tahapan yang keduanya ada data understanding, lalu yang ketiga ada data preparation, lalu setelah dilakukan data preparation ada modeling, setelah modeling ada evaluation, dan yang terakhir yaitu deployment. Nah, untuk tahapan pertama yaitu business understanding. Business understanding ini untuk mengerti tentang data apa yang akan kita ambil atau bisnis apa yang akan kita mengerti, yaitu tentang labu. Labu merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di berbagai wilayah. Namun produktivitas tanaman labu seringkali terhambat oleh serangan penyakit pada daun yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen. Deteksi dini dan klasifikasi penyakit pada daun labu merupakan langkah penting untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Tradisionalnya, deteksi penyakit dilakukan secara manual oleh petani atau ahli agronomi. Metode ini memerlukan pengalaman, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi pengolahan gambar dan pembelajaran mesin dalam, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, pendekatan otomatis untuk klasifikasi penyakit pada daun labu dapat dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada data understanding. Nah, proses pengumpulan data kami didapatkan melalui data sekunder yang didapatkan dari website Kaggle dengan nama Plant Village Dataset yang menyediakan sumber dataset terbuka. Pada website dipilih dataset labu dengan jumlah satu klasifikasi. Dataset ini berjumlah 1835 dan memiliki kelas yaitu daun berjamur atau powdery mildew yang bisa dilihat seperti gambar di sebelah kanan. Nah, di daun-daun tersebut terdapat bintik-bintik putih yang menandakan daun tersebut berjamur. Selanjutnya, selanjutnya ada data preparation. Nah, sebelum dilakukan data preparation, terlebih dahulu dilakukan pembagian data menjadi data training dan data validation. Penelitian ini menggunakan skenario dataset yaitu 80% banding 20%. Perbandingan data tersebut didasarkan pada Pareto Principle yang biasa digunakan dalam data mining, di mana prinsip tersebut menyatakan bahwa 80% kejadian dihasilkan dari 20% hasil sisanya. Pembagian dataset pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut. Data data daun berjamur sebagai data trainingnya berjumlah 1322. Lalu data daun berjamur untuk melakukan validationnya ada 330. Dan untuk data daun berjamur pada proses testing ada 183. Nah, setelah dilakukan pemisahan data, lalu kita akan melakukan data preparation yaitu yang pertama, proses pertama ada argumentasi data. Nah, proses peningkatan data gambar daun untuk pelatihan dilakukan menghindari overfitting. Memiliki performa baik selama training, tetapi kurang baik pada data yang baru.
Berbagai metode yang digunakan dalam proses peningkatan data ini dijelaskan dalam tabel berikut. Nah, bisa dilihat augmentasi data memiliki 6 tahapan atau 6 metode. Yang pertama ada rescale yang berfungsi untuk mengubah ukuran data pixel RGB gambar dari 0 sampai dengan dari rentang 0 sampai dengan 255 menjadi rentang angka 0 sampai dengan 1. Lalu ada rotation, ada wind shift, ada high shift range, dan juga si range, dan yang terakhir ada zoom. Nah, ini untuk menambah variatif pada data yang kita punya agar tidak terjadi overfitting. Selanjutnya, ada rescale. Rescale yang juga dikenal sebagai normalisasi mix, min, dan max adalah suatu proses yang membagi setiap pixel dengan rentang nilai antara 0 sampai 255 dengan nilai tertingginya menjadi antara 0 hingga 1. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelatihan model. Proses yang terjadi selama rescale dijelaskan dalam tabel berikut. Nah, gambar awal memiliki scale yaitu 210, 110, 115, 90, 210, 80, 100, 180, dan 150. Lalu kita proses rescale sebagai berikut. Lalu hasilnya akan mendapatkan hasil rescale yaitu 0,82, 0,42, 0,45, dan seterusnya. Nah, yang asalnya data awalnya itu besar dari 290-an dan 180 ke atas menjadi 0 hingga 1. Selanjutnya, untuk tahap modeling dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rafi. Baik, selanjutnya masuk ke tahap modeling. Untuk modeling ini kami menggunakan CRISP-DM yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Tahap modeling adalah fase di mana data yang sudah dipersiapkan dan dianalisis digunakan untuk membangun model prediktif atau deskriptif yang relevan dengan tujuan proyek. Nah, di sini kami menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, yang dimana flow-nya itu ada mulai input layer, masuk ke feature extraction, dan lalu ada hidden layer-nya, terakhir ada classification. Nah, untuk CNN sendiri ada convolution dari inputan layer ini masuk ke convolutional layer, lalu di pooling layer, masuk lagi ke convolutional layer, lalu di pooling layer. Jadi ada dua hidden layer. Lalu di sini masuk ke fully connected layer, lalu di softmax classifier sehingga akan masuk ke output layer. Nah, untuk CNN ini ada penjelasannya, yaitu input layer. Tahapan pertama dalam melatih model adalah dengan masukkan data daun labu ke lapisan input. Pada lapisan ini, gambar diubah menjadi matriks 3 dimensi dengan ukuran panjang kali lebar kali 3 saluran RGB, merah, hijau, biru. Dalam penelitian ini, nilai RGB pada setiap pixel dinormalisasi ke rentang 0 hingga 1 untuk memudahkan proses. Lalu ada convolutional layer, yang dimana proses konvolusi berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur yang ada pada data dengan menggunakan filter. Penelitian ini menggunakan filter size berukuran 3x3 pixel dengan stripe 1 dan tanpa padding. Pada CNN sendiri, filter size juga disebut sebagai kernel atau weight, yang nilainya ini inisialisasi secara ASAP. Lalu ada activation function, yang dimana untuk mendapatkan objek dalam gambar diperlukan memisahkan objek dengan latar belakang pada objek. Pada penelitian ini, activation function ReLU digunakan untuk menentukan aktif tidaknya neuron pada neural networks, sehingga hanya neuron yang berfungsi dengan objek saja yang dipilih. Selanjutnya ada pooling layer. Pooling layer berfungsi untuk mengurangi ukuran spasial dari gambar dan mengurangi jumlah parameter dan perhitungan dalam neural networks. Pada lapisan ini,
menerima input dari hasil future map, dari hasil konvolusi pada convolution layer. Penelitian ini menggunakan max pooling ukuran pooling 2x2, sehingga gambar yang dihasilkan lebih kecil. Proses ini menghasilkan output dengan nilai yang terbesar dari semua nilai input. Lalu ada fully connected layer. Tahapan selanjutnya adalah fully connected layer. Tahapan awal adalah mengubah data matriks 3 dimensi pada tahap konvolusi menjadi 1 dimensi vektor atau flatten. Lalu ada output layer. Output layer merupakan lapisan yang mempresentasikan hasil akhir dari proses klasifikasi. Tujuan dari layer ini adalah untuk memprediksi output klasifikasi dari segi nilai probabilitas, di mana nilai probabilitas kelas terbesar merupakan output prediksi kelas yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan fungsi activation softmax. Nah, selanjutnya masuk ke tahap evaluation. Tahapan evaluasi model dilakukan dengan mengeksekusi kode untuk menghasilkan conversion matrix dan tingkat akurasi. Kedua hal ini menjadi poin penting dalam proses evaluasi model CNN. Sebelum melakukan evaluasi, model yang sudah disimpan sebelumnya dengan menggunakan model checkpoint akan dipanggil terlebih dahulu. Proses pemanggilan tersebut disajikan pada algoritma. Selanjutnya masuk ke deployment. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan metode linear sequential model yang memiliki proses sistematis dengan pendekatan sekuensial, dimulai dari tahap analisis, perancangan, implementasi, atau pengodean dan pengujian. Untuk linear sequential model ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada analisis. Nah, di sini kita mengumpulkan beberapa informasi di mana ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya masuk ke perancangan. Perancangan sendiri ini membuat kayak diagram-diagram dokumentasi dan juga UI UX-nya. Setelah itu masuk ke eksekusi atau pengkodean. Di sini developer mengimplementasikan hasil perancangan sebelumnya. Setelah itu sistem telah dibuat lalu diuji di tempat. Nah, di sini ada waktu dan rencana kegiatan penelitian. Untuk waktu dan rencana kegiatan penelitian ini terbagi menjadi 5 bulan, yang dimana data understanding, data preparation, dan modeling ini dilakukan dari bulan September dan hingga Oktober, awal Oktober. Selanjutnya ada evaluation, yang dimana dia akan dimulai di bulan Oktober hingga bulan Desember. Untuk deployment dan pembuatan laporan sendiri, kita berbarengi di awal bulan September hingga akhir Januari. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.